Semuanya, kita lanjutkan apa yang kita mulai kemarin, bahwa kemarin kita sudah melakukan scripting dan kita sudah bisa membuat login untuk yang di masyarakat, bahwa yang dimau salah satunya adalah fitur login di privilege masyarakat. Kita sudah membuat itu dan sudah berhasil. Kita praktikkan lagi coba. Yang benar adalah Cipta 2020 username-nya, passwordnya juga sama seperti itu. Itu ya kalau yang benar. Kalau yang salah misalkan seperti ini, maka loginnya adalah data Anda salah. Reaksinya atau feedbacknya itu adalah data Anda salah seperti itu. Jika username saya benar, Cipta 2020, dan di sini adalah Cipta 2020, maka dia akan kelempar ke yang namanya fitur lain di masyarakat, yaitu adalah fitur dalam menulis laporan pengaduan seperti itu. Nah, dimulai dari sini nanti kita akan bereskan untuk yang di privilege yang lain. Contohnya adalah administrator dan petugas, di mana di administrator dan petugas nanti kita akan membereskan fitur yang namanya fitur login. Nah, saya bukakan dulu untuk text editor saya, bahwa login kita taruh di dalam file yang namanya index.php di dalam folder pengaduan _masyarakat. Oke ya. Nah, nanti kita akan membuat satu file yang baru kurang lebih sama dengan apa yang ada di index ini. Cuma bedanya adalah kalau kita mau login ke yang namanya administrator, maka kita akan mencocokkan bukan lagi ke tabel masyarakat tetapi ke tabel petugas. Yang tadinya kita mencocokkan username dan password ke tabel masyarakat, untuk login ke administrator ataupun petugas nanti kita cocokkan ke dalam tabel petugas pada field username dan password, gitu ya. Bedanya yang pertama itu. Oke, kita bereskan dulu ya. Nah, perhatikan struktur folder di sini, bahwa saya punya beberapa folder dalam pengaduan _masyarakat, yaitu adalah library untuk nampung database saya, koneksi MySQL Connect kita yang kita taruh pada file yang namanya database.php. Terus yang kedua, kita ada yang namanya folder masyarakat, di mana folder masyarakat tersebut memiliki file yang pertama itu adalah menulis dash pengaduan seperti itu. Nah, kita akan membereskan atau kita akan membuat suatu fitur yang persis sama dengan yang kita buat, yaitu adalah fitur login. Nanti akan kita tempatkan di satu folder baru yang namanya adalah administrator. Di administrator tersebut nanti kita taruhlah file yang namanya index.php, gitu ya. Nah, oke, saya coba mulai dari membuka file saya atau Word saya atau Windows Explorer saya. Nah, di sini saya akan buat satu file baru yang namanya, atau bukan file baru, folder dulu yang namanya administrator. Buat, terus saya copy persis apa yang ada di index.php di dalam folder administrator. Sudah, gitu saja. Nggak jauh berbeda, gitu ya. Sekarang ini saya close, saya beralih ke Sublime-nya saja. Ini saya close juga index.php yang untuk ke masyarakat. Nah, di administrator ini saya punya index juga. Index di sini adalah untuk login, bukan lagi login ke masyarakat tapi ke administrator dan petugas. Oke ya. Oke. Zoom in. Nah, terus yang pertama yang harus kita benarkan, bahwa include kita lokasinya bukan di sini. Kita berada di administrator, maka kita tidak bisa langsung mengarah pada library. Maksudnya adalah seperti ini. Coba saya bukakan menggunakan terminal untuk strukturnya. Ya, posisi kita ada di index di bawahnya administrator. Nah, nanti ya kita akan manggil yang namanya database.php. Oke, berarti di index.php itu harus keluar dulu satu untuk masuk ke dalam atau agar sejajar dengan administrator atau folder administrator.
Setelah kita keluar satu, maka kita bisa panggil library, baru panggil ke database gitu ya. Index kita butuh keluar satu agar kita bisa manggil library. Oke, kenapa? Karena library ada di dalam folder pengaduan underscore masyarakat, sedangkan indeks saya tadi itu ada di folder administrator. Folder administrator tersebut baru terdapat dalam folder pengaduan underscore masyarakat, yang artinya kita harus keluar satu dulu baru kita bisa masuk ke library, baru kita masuk ke database PHP gitu ya. Oke, berarti tulisannya adalah kita keluar dulu terus baru masuk ke database, baru masuk ke situ. Oke ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah query-nya. Yang tadinya adalah masyarakat, sekarang kita ubah menjadi query-nya, menjadi tabelnya adalah petugas. Petugas ya. Nah, kurang lebih sama untuk yang dieksekusi array. Untuk get datanya juga sama untuk mendapatkan data ya hasil dari query-nya tadi. Nah, seterusnya juga sama. Bedanya adalah di bagian ini. Setelah kita mendapatkan datanya atau setelah dia berhasil datanya dan ada jumlah datanya adalah 1, jika benar berarti jumlah datanya ada 1. Nah, datanya nanti akan kita simpan lagi ke dalam session yang kita akan gunakan nanti di page-page yang lain atau di halaman-halaman yang lain seperti itu. Nah, data apa yang akan kesimpan? Data apa yang akan kesimpan? Itu adalah data di dalam tabel petugas atau dalam field dalam petugas. Nah, kita akan simpan ke dalam session. Sessionnya ada 3 jenis session. Session ID, session dengan nama ID, session dengan nama, session dengan nama level gitu ya. ID kita akan membuat atau kita akan menampung bukan lagi nick seperti masyarakat, tetapi kita akan menampung yang namanya ID underscore petugas gitu ya. Nick di sini saya ganti menjadi ID underscore petugas. Nah, nama di sini saya ganti menjadi nama underscore petugas. Nah, level di sini karena kemarin kita di masyarakat tidak ada level di sini yang sama seperti ini di dalam petugas, maka kemarin kita mensepakati bahwa kita akan mendeklarasikan secara manual bahwa levelnya itu adalah masyarakat. Tetapi untuk yang di petugas kita bisa manggil field yang namanya field level gitu ya. Kita panggil saja field level. Oke, cara panggilnya gimana? Kita panggil data dulu, terus baru kita pastikan level. Sudah, itu selesai. Nah, setelah ini selesai, maka bisa kita arahkan ke administrator. Terus di sini yang pertama katakanlah verifikasi non valid, katakanlah seperti ini dulu ya. Oke, login des admin seperti ini dulu ya. Oke, sip. Oke, kita cek dulu bahwa apakah fieldnya kita persis sama seperti apa yang dimau di soal atau penamaannya ada yang pernah kita ubah. Nah, coba ya kita clear dulu, terus masuk ke MySQL. Passwordnya telah kita use pengaduan underscore, saya cek dulu biar tidak ada yang salah. Database pengaduan masyarakat, database kita pakai database pengaduan masyarakat. Saya pastekan di sini seperti ini. Saya show tables. Oke, saya deskripsikan petugas. ID underscore petugas, nama underscore petugas, level gitu ya. Oke, clear. Nah, sekarang coba kita select all untuk ngecek apakah ada datanya atau belum sih. Select all from petugas.
Oke, kalau tidak ada, maka saya akan menambahkan satu data sebagai tempat uji coba kita, biar apakah kita bisa berhasil masuk login tadi atau bisa melakukan login tadi atau tidak, gitu ya. Maka perintah query adalah insert into petugas. Saya deklarasikan fieldnya id underscore petugas. Karena auto increment id underscore petugasnya tidak usah saya deklarasikan, langsung ke nama underscore petugas, terus username, password, telepon, level, valuesnya adalah nama petugasnya, katakanlah Nadim 2020 katakanlah. Nah, sekarang username-nya adalah Nadim 2020 sama, passwordnya adalah Nadim 2020, disesuaikan dengan tipe datanya. Kalau misalkan integer berarti tidak usah dikasihkan, atau bentukannya adalah angka, jangan dibuat seperti string. Maksudnya adalah jangan diupdate dengan tanda petik seperti itu. Ya, lainnya mungkin diperbolehkan. Ya, password sudah, username sudah, password sudah, telepon sekarang coba teleponnya adalah 0271990045, katakanlah seperti itu. Terus levelnya saya ganti menjadi petugas atau admin dulu, admin ya. Ini saya titik koma, bismillah ya. Sekarang saya buat satu lagi, Nadim saya ganti menjadi siapa ya, Ganjar 2020, Ganjar 2799087. Adminnya saya ganti menjadi petugas, bismillah ya. Sekarang saya select all from petugas. Nah, saya sudah punya dua data di sini. Di dalam petugas saya punya ID-nya 1 dan 2 karena auto increment. Terus yang kedua adalah namanya adalah Nadim untuk level admin dan Ganjar untuk level petugas. Username, password saya samakan semua. Nadim semua, Ganjar semua, dan yang lainnya, gitu ya. Oke, sekarang saya akan beralih ke tampilan kita tadi. Atau sebelum ke sini, biar saya yakin apakah session saya sudah berhasil atau tidak, maka coba headernya saya uncomment, terus saya vardam saja. Saya vardam $_session dulu, gitu ya. Oke, sudah. Coba localhost. Nah, karena indeks untuk masuk ke admin kita taruh di folder administrator, maka di sini juga administrator. Kalau tidak keliru penamaannya adalah seperti itu ya. Login admin ya, tadi sudah kita ganti bahwa kita akan masuk ke sini. Nah, coba kita buat yang salah dulu, katakanlah login, tanda salah gitu ya. Sekarang coba yang benar, Nadim 2020 login. Nah, ID saya adalah 1, namanya adalah Nadim 2020, levelnya adalah admin. Lagi ya, Ganjar 2020 ya. ID-nya adalah 2,
namanya adalah Ganja 2020 dan levelnya adalah petugas, gitu ya. Nah, secara garis besar ini sudah fungsi dan bagus jalan maksudnya. Nah, datanya saya hapus karena datanya sudah ada, dapat gitu ya. Nah, tinggal nanti kita gunakan untuk selanjutnya. Nah, oke. Kalau misalkan ini sudah selesai, maka atau sudah bisa login, maka dia akan dilempar ke yang namanya verifikasi non valid seperti itu. Oke ya, verifikasi non valid. Biar lebih enak, maka saya buatkan sekalian admin filenya administrator / verifikasi, atau saya bikin satu folder baru verifikasi. Folder barunya tersebut di dalamnya itu ada verifikasi non valid.php. Sudah. Oke ya. Coba di sini php. Ini juga sama, echo dulu, pengaduan non valid ini saja ya. Nah, ini saya selesaikan seperti ini. Nah, jika ini berhasil, maka saya akan kelempar ke verifikasi non valid tadi. Oke, administrator. Oh ya, saya salah. Salahnya adalah saya harus kasih slash di depan. Oke, administrator. Oke, pengaduan non valid gitu ya. Oke, sudah. Oke, kalau ini sudah selesai, maka coba kita ganti menjadi ke dalam fitur yang selanjutnya. Berarti kalau login, administrator, petugas, dan masyarakat selesai, maka coba kita pakai yang namanya registrasi, gitu ya. Nah, di registrasi ini coba kita buat. Oke, kita buat registrasinya di masyarakatnya itu ada di dalam folder masyarakat, gitu ya. Nanti filenya ada di sini, di dalam sini, gitu ya. Saya buat baru masyarakat / registrasi.php. Oke ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita buat tag HTML-nya, gitu ya. Detailnya adalah registrasi masyarakat. Nah, dilihat registrasi masyarakat nanti SQL-nya itu adalah menggunakan SQL insert. Oke ya, di masyarakat insertnya kemana? Insertnya ke dalam database. Database apa? Database yang kita buat tadi, pengaduan underscore masyarakat, pada tabelnya adalah tabel masyarakat, gitu ya. Nah, kita akan buat beberapa field atau beberapa inputan untuk nampung NIK, nama, username, password, dan telepon. Minimal ada 5 inputan dan 1 inputan untuk button submit, gitu ya. Nah, coba sekarang kita buat satu form baru dengan metode yang sama. Kita pakai metodenya adalah metode post, gitu ya. Yuk kita kerjakan. Berarti kita bikin form baru. Di dalam form nanti ada input type-nya kira-kira ada mulai dari nick, nama, username, password, telepon, dan button submit. Ya, ada 6 gitu ya. Oke, saya langsung buat 6 tuh, 2, 3, 4, 6. Oke, formnya saya kasihkan metode dulu. Metodenya adalah metode post. Oke ya. Yang pertama adalah untuk nampung nick, berarti saya kasihkan teks saja. Name-nya adalah nick. Terus saya kasihkan placeholder nomor induk kependudukan. Saya kasihkan atribut required agar dia harus diisi, tidak boleh tidak, gitu ya, harus diisi. Untuk selanjutnya itu adalah field atau untuk nampung data nama, gitu ya.
placeholder adalah nama asli Anda, gitu ya. Saya kasihkan record juga. Oke, terus selanjutnya saya kasihkan user name. Tipenya adalah tipe teks, namanya adalah username. Saya kasihkan placeholder username Anda. Oke, username gitu aja. Saya kasihkan record juga. Selanjutnya baru saya kasihkan teks juga sama atau password untuk nampung yang namanya password. Placeholdernya adalah password itu aja. Terus saya kasihkan record. Nah, terus yang kelima saya nampung di teks, name-nya adalah telepon, placeholdernya adalah nomor telepon. Saya kasihkan record juga. Dan terakhir kita isi button submit, name-nya adalah registrasi, value-nya adalah registrasi. Sudah cukup gini saja ya. Oke, nah berarti untuk saya bisa dapat masuk ke registrasi tadi, maka saya harus masuk ke masyarakat baru masuk ke registrasi, gitu kan? Berarti di sini saya harus masuk ke masyarakat baru bisa masuk ke registrasi.php ya. Sementara gini dulu tidak menjadi permasalahan. Oke, isi sembarang dulu, coba dilihat atau langsung saya registrasi. Nah, harus diisi kayak gitu ya, record tadi kayak gitu. Nah, sekarang di registrasi kita ngapain? Kita akan mensetorkan atau menginsertkan semua value atau data yang kita masukkan lewat form tadi ke dalam database. Nah, sekarang kita buka tab PHP lagi. Di tab PHP nanti kita tambahkan satu yang namanya include-nya saya pengen manggil lib dari database tadi, berarti saya harus keluar dulu untuk menjadi sejar masyarakat, baru masuk ke lib, baru masuk ke database.php. Jangan lupa, bener nggak, database.php. Sip. Di database.php ada yang namanya MySQL_connect. Terus yang kedua, setelah kita melakukan MySQL_connect, itu adalah kita eksekusi arraynya SQLi_query. Sudah, ini saja. Sini panggil koneksi, terus yang kedua kita panggil yang namanya query. Sudah. Nah, sekarang saya deklarasikan include file yang di dalamnya ada MySQLi_connect. Nah, disimpan di dalam $koneksi. Nah, sip. Setelah itu baru kita melakukan query insert ya. Query insert berarti, coba saya kasihkan variabel baru namanya query, sama dengan dalam tanda petik insert, atau biar mudah, insert into masyarakat. Kita deklarasikan fieldnya ya. Masyarakat itu adalah nick, nama, username, password, telepon.
Oke, ada 5 ya. Oke, itu value-nya adalah, nah, value nanti kita isi menggunakan, atau sebelum kita isi, kita nanti akan mendapatkan data yang dari hasil form gitu kan, yang namanya method post. Nah, biar nanti di dalam sini tidak terlalu kerepotan menggunakan tanda petik, maka saya akan storekan ke dalam variabel baru nick. Misalkan seperti nick dapat dari mana, $_post. Postnya dari mana, atau postnya yang namanya apa, postnya namanya adalah nick gitu ya. Begitu juga seterusnya, nicknya kecil titik koma. Yang kedua, setelah nick selesai, $nama sama dengan $_post. Postnya adalah nama. $username sama dengan $_post. Username, terus $password sama dengan $_post password, dan terakhir $TLP sama dengan $_post telepon. Sudah ya, simpan, jangan lupa. Oke ya. Nah, setelah selesai, maka tinggal kita panggil gitu kan. Values-nya nick dapat dari mana? Post nick tadi yang kita sudah ubah atau kita sudah tampung menjadi $nick. Yang kedua, nama, value-nya dari $post nama gitu ya, yang sudah kita tampung menjadi $nama. Begitu juga dengan password, username dulu, terus begitu juga dengan password, begitu juga dengan telepon. Nah, oke, sudah. Nah, MySQL query saya tampung menjadi exact query sama dengan kayak gini ya. Selanjutnya, kalau misalkan ini selesai, maka if $exact query. Nah kalau misalkan insert ini cukup untuk kita sudah sampai ke query, tidak masalah, dan ini sah-sah saja. Nah, kalau misalkan menggunakan fetch all num rows itu, query-nya bukan insert, query-nya itu hanya yang select. Untuk yang insert, update, delete seperti itu cukup sampai ke query. Nah, jika dia benar, maka ngapain? Dia akan kelempar ke login tadi gitu ya. Nah, berarti, atau sebelum ke login, maka saya echo dulu. Echo saya buat string, scriptnya juga saya tutup slash, di dalamnya itu saya kasihkan alertnya adalah data Anda berhasil disimpan. Terus saya headerkan ke location-nya adalah /index.php. Udah cukup. Else, jika query-nya gagal, maka saya copy yang di atas, saya pastekan di sini. Yang tadinya data Anda berhasil disimpan menjadi data Anda ada yang salah. Udah cukup. Ini saja ya. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Oke.
Nah, coba saya masuk ke saya masuk ke masyarakat, terus ke registrasi. Langsung saya lempar ke indeks, berarti query saya itu benar. Ya, coba saya select all petugas. Bukan select all petugas. Select all from masyarakat. Nah, ada data yang kosong di sana. Oke, slash masyarakat, terus registrasi. Oke, sip ya. Undefined array nick dalam line ke-6. Nah, ini akan selesai jika jika semua script kita taruh di if-nya adalah isset, nya adalah $_post-nya adalah post namanya registrasi. Oke ya, ini saya gini kan, masuk ke dalam biar rapi, itu saja. Coba delete from masyarakat where nick is null. Sip. Coba dulu 9990010010089. namanya adalah pada ini adalah pada juga, teleponnya adalah ini. Oke, dia akan langsung kelempar ke login gitu ya. Oke, script kita berarti tidak bisa kecuali kita pakai scriptnya atau header locationnya itu masuk ke script ya. Ini saya percuma juga, ini saya hapus. Oke, sekarang coba kita cek di database-nya ya. Cipta pada tadi ada ya. Nah, sekarang coba saya buka lokal host ppmadmin. Oke, sebentar, server start. Oke, saya delete, coba reload lagi. Ya, oke lah, siapa apa. Oke, nah itu registrasi yang ada di masyarakat. Nah, sekarang dicoba kita menggunakan atau kita buat registrasi untuk yang di petugas gitu ya. Nah, tetapi bedanya dengan yang di masyarakat tadi, yang pertama adalah yang tadi insert into-nya itu ke yang namanya masyarakat dengan field-nya adalah seperti ini. Nanti untuk yang di petugas, tabelnya bukan lagi masyarakat tapi tabelnya adalah petugas, fieldnya menunjukkan petugas gitu ya. Terus yang kedua, bahwa yang bisa melakukan registrasi di dalam administrator ataupun tugas itu hanya pada privilege administrator. Nah, yang alurnya adalah untuk bisa registrasi
seorang admin itu harus login sebagai admin dulu. Sebuah akun itu harus login sebagai admin dulu, baru dia bisa melakukan registrasi untuk menambahkan admin atau untuk menambahkan tugas, gitu ya. Nah, itu nanti kita bereskan nanti. Tapi yang pertama adalah kita registrasi dulu untuk sebagai atau buat halaman registrasi untuk bisa menambahkan user atau password dan yang lainnya di dalam tabel petugas, gitu ya. Sekarang registrasi yang sama nanti akan kita copy dan kita masukkan ke administrator, gitu ya. Oke, sekarang coba saya buka ini lagi, terus saya buat pengaduan masyarakat. Di dalam masyarakat ada file yang namanya registrasi.php. Saya taruh di administrator, tak paste di sini ya. Registrasinya ini adalah registrasi untuk yang di admin. Nah, kita selesaikan dulu. Yang pertama kita selesaikan yang namanya formnya dulu. Yang tadinya formnya nampung nih gitu, nanti kita ubah menjadi nampungnya dia adalah, atau kita hapus yang pertama, kita fokus yang kedua, nama underscore petugas, nama asli Anda, gitu ya, boleh. Terus username sama, password sama, level atau telepon sama. Nah, sekarang buttonnya adalah button input. Select option, name, level, ya. Option value adalah admin, petugas dulu. Di sini adalah petugas, di sini adalah admin. Nah, value-nya ini sesuaikan dengan apa yang ada di dalam deskripsian petugas. Petugas kecil ya kecil, besar besar. Admin juga sama, sesuaikan. Di sini juga admin, ya. Registrasi sudah cukup. Nah, setelah itu di atas barulah kita ganti. Ya, next saya hapus. Nama di sini saya ganti menjadi nama underscore petugas. Username sama, password sama, telepon sama. Terus yang saya ganti adalah saya tambahkan adalah level. Ini level. Ya, terus di sini mulai dari nama underscore petugas, level. Nicknya saya hapus, saya mulai dari nama dan saya akhiri dengan yang namanya gelar level. Oke, kalau ini sudah selesai, maka saya bisa masuk ke administrator/index, ya. Oke, coba kita uji coba. administrator/registrasi.php, enter. Coba nama asli Anda adalah nama ini aja Wira, username adalah Wira, passwordnya adalah Wira, teleponnya adalah 08877996. Dia adalah sebagai admin. Saya lakukan registrasi. Data Anda salah, oke. Dolar nama ada yang salah, oke. Ya, di line 13 ada yang salah, di line ke-13. Oke. Nama tidak dikenali, kenapa? Nama tadi sudah saya ganti menjadi variabelnya adalah nama tugas.
Oke, sip. Saya masukkan Wira 0990887 admin registrasi, tanda salah. Oke, tapi coba saya sistem clear, select from petugas, coba. Oke, Wira 1998089 admin registrasi. Oke, dicoba. Karena salah semua, karena ada yang salah, maka coba saya melakukan var underscore dam kurung $query koma. Ya, ini saya hapus ini atau biarkan saja, nggak apa-apa. Oke, coba dari insert sampai ke admin, saya titik koma kayak gini, saya copy, saya pastekan di sini. Nama petugas tidak adakah? Oke, deskripsikan petugas, nama petungas, ya, nama ini saya salah menuliskan. Oke, seharusnya adalah nama petugas, semua. Kita pilih semua, saya ganti menjadi nama petugas. Oke ya, saya ganti menjadi nama petugas semua. Saya reload, continue. Oke, lagi petugas. Oke, coba kita select all. Sip, belum ada yang masuk. Coba ini saya kasihkan Wira, di sini adalah Wira terus ini saya ganti admin registrasi. Oke, sip. Coba lagi, ini saya copy paste di sini, enter. Petugas. Lalu nama petugas. Betul kok, betul ya. Wira admin registrasi, petugas, betul, petugas. Nama uncron, nama petugas, Astagfirullahaladzim. Ya, kenapa salah? Karena di sini masih kita pakai masyarakat, seharusnya adalah petugas. Sip. Reload. Oke, simpan dia, harusnya. Coba kita dulu, bersihkan dulu sistem clear. Terus oke, Wira admin gitu ya. Oke,
Itu dulu, terus nanti kita akan membuat satu fitur lagi untuk di yang menulis laporan gitu ya. Terima kasih.